wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, perkenalkan nama saya Mulia Sari dan rekan kerja saya Adelia Putri Abnur. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi Galaksi Bima Sakti. Sejarah astronomi. Astronomi merupakan ilmu yang paling awal dalam peradaban manusia. Ilmu astronomi sudah dikenal sekitar 3000 tahun sebelum zaman Babilonia kuno. Pada masa itu, manusia sudah tertarik untuk mengetahui gejala-gejala alam dengan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di langit, yang kemudian banyak melahirkan mitos-mitos yang kemudian melahirkan ilmu astrologi yang mempelajari tentang benda-benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi, seperti halnya planet, bintang, tata surya, galaksi, dan lainnya, yang dipercaya mempunyai dampak dan pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Astronomi adalah sains dunia yang bersangkutan dengan bermacam badan angkasa. Agar astronomi di Indonesia tetap berkembang nantinya, astronomi harus tetap berpusat pada perubahan dinamis dan siap sedia terhadap semua tantangan. Astronomi sebenarnya sudah dikenal luas oleh manusia sejak masa sebelum Masehi. Namun, dalam perkembangannya, astronomi menjadi ilmu pengetahuan yang hanya diketahui dan dipahami oleh beberapa orang tertentu saja. Dahulu, astronomi lebih banyak diperkenalkan oleh bangsa Yunani yang terus berkembang hingga kemudian dipelajari oleh bangsa-bangsa yang lain. Alam semesta memiliki dimensi sangat luas. Kehidupan sosial manusia tercermin melalui pergerakan benda-benda langit, seperti adanya kecenderungan berkelompok, berpasangan, termasuk kelahiran dan kematian. Astronomi adalah bidang yang sangat penting dalam memahami alam semesta kita dan telah memberikan wawasan yang mendalam tentang galaksi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Galaksi adalah kumpulan bintang yang sangat besar. Sistem tata surya kita terletak dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi ini memiliki tonjolan di tengah nukleus dan 4 lengan yang keluar dari inti secara memutar. Nukleus adalah massa bintang tua berwarna merah dan kuning. Bintang-bintang muda terbentuk pada lengan. Galaksi adalah sistem astronomi yang terdiri dari bintang, gas, dan debu yang saling terikat oleh gravitasi. Galaksi umumnya tidak dijumpai dalam bentuk tunggal. Kebanyakan terkumpul dalam gugusan. Galaksi Bima Sakti ada di gugusan yang disebut grup lokal. Grup lokal ini memuat beberapa bentuk galaksi berbeda, yaitu spiral, spiral batang, elips, dan tak beraturan. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang sangat besar dengan diameter sekitar 80.000 tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti merupakan sistem kumpulan bintang-bintang yang sekarang dikenal sebagai tipe utama struktur alam semesta. Bintang-bintang yang menyusun galaksi Bima Sakti berjumlah sekitar 100 miliar. Galaksi Bima Sakti berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Galaksi Bima Sakti tersusun oleh atom-atom dan bintang-bintang, dengan bintang terdekatnya adalah Alpha Centauri yang berada pada jarak sekitar 4,3 tahun cahaya. Dalam galaksi Bima Sakti terdapat sekelompok kecil galaksi yang dikenal dengan nama kelompok lokal. Kelompok lokal ini nampak bergerak dengan arah gerakannya yang acak. Galaksi Bima Sakti, Andromeda, dan galaksi-galaksi lainnya berada dalam suatu kelompok gugus yang disebut sebagai grup lokal. Terdapat lebih dari 60 galaksi yang terletak pada grup lokal. Ukuran dan jarak dari masing-masing galaksi terhadap Bima Sakti sangat beragam. Objek-objek tersebut dapat bergerak mengorbit Bima Sakti pada jarak tertentu sehingga seringkali disebut sebagai satelit Bima Sakti. Satelit galaksi yang mengorbit Bima Sakti dengan batasan radius virial 300 kpc berjumlah lebih dari 40 buah. Klasifikasi galaksi. Menurut morfologinya, galaksi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tidak beraturan. Pembagian ini berdasarkan bentuk atau penampakan galaksi-galaksi tersebut. Galaksi yang diamati dan dipelajari oleh para astronom
sejauh ini terdiri atas 75% galaksi spiral, 20% galaksi elips, dan 5% galaksi tidak beraturan. Klasifikasi yang paling umum digunakan adalah klasifikasi Hubble yang diperkenalkan oleh astronom Edwin Hubble pada tahun 1926. Klasifikasi ini membagi galaksi menjadi 3 kategori utama, elips, spiral, dan tak beraturan. Berikut klasifikasinya. Yang pertama, galaksi tidak beraturan. Galaksi tidak beraturan adalah tipe galaksi yang tidak simetri dan tidak memiliki bentuk khusus. Galaksi tak beraturan memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak mengikuti pola tertentu. Mereka seringkali merupakan hasil dari tumbukan atau interaksi antara galaksi-galaksi lain. Galaksi tak beraturan dapat memiliki populasi bintang yang beragam usia dan keberadaan gas dan debu yang bervariasi. Berikut ciri-ciri galaksi tak beraturan. A. Galaksi ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas-gas dan debu. B. Terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. C. Bentuknya tidak simetri dan tidak memiliki bentuk khusus. Contoh galaksi tak beraturan: A. Awan Magellan besar, B. Awan Magellan kecil. Yang kedua, galaksi elips. Galaksi elips memiliki bentuk bulat atau elipsoidal. Mereka cenderung memiliki populasi bintang yang lebih tua dan kurang adanya gas dan debu. Galaksi elips juga dapat dibagi menjadi beberapa subkategori berdasarkan tingkat konsentrisitas dan kebulatan. Sesuai dengan namanya, penampakannya seperti elips, tapi bentuk aslinya tidak diketahui dengan pasti karena kita tidak tahu arah pandang kita apakah dari depan, samping, atau atas dari galaksi tersebut. Berikut ciri-ciri galaksi elips. A. Tipe galaksi mulai dari yang berbentuk bundar sampai yang berbentuk bola pepat. B. Struktur dari galaksi ini tidak terlihat dengan jelas. C. Terlihat sangat redup. D. Sangat sedikit mengandung materi antar bintang. E. Anggotanya adalah bintang-bintang tua. Contoh galaksi elips. A. Galaksi M87, yaitu galaksi elips raksasa yang terdapat di rasi Virgo. 3. Galaksi spiral. Galaksi tipe ini adalah tipe yang paling umum dikenal orang. Kemungkinan besar dikarenakan bentuk spiralnya yang indah itu. Bagian-bagian utama galaksi spiral adalah halo. Bidang galaksi termaksud lengan spiral dan bulge, dan bagian pusat galaksi yang menonjol. Gugus bola adalah kumpulan bintang-bintang yang berjumlah puluhan ribu bintang yang lahir bersama-sama dan mengumpul berbentuk bola. Gugus bola inilah yang membentuk halo bersama bintang-bintang yang tidak terdapat di bidang galaksi. Galaksi spiral memiliki struktur spiral yang khas, dengan lengan-lengan spiral yang terbentuk oleh kumpulan bintang dan awan gas. Mereka cenderung memiliki populasi bintang yang beragam usia dan melimpahnya gas dan debu. Galaksi spiral juga dapat dibagi menjadi spiral biasa dan spiral tak biasa. Berikut ciri-ciri galaksi spiral. A. Berbentuk spiral yang indah. B. Terdiri atas bintang-bintang tua dan bintang-bintang muda. C. Bintang-bintang besar terdapat pada gugus bola yang tersebar menyelimuti galaksi. D. Galaksi ini berotasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari galaksi elips, dan karena kecepatan rotasinya ini menyebabkan galaksi ini memimpi dan membentuk bidang galaksi. E. Kecepatan rotasi tiap bagian galaksi spiral tidak sama. Semakin ke arah pusat galaksi, kecepatannya semakin besar. F. Bintang-bintang muda terdapat di lengan spiral galaksi yang berada di bidang galaksi. Contoh-contoh galaksi spiral. A. Galaksi Andromeda. B. Galaksi Bima Sakti. C. NGC 1232 di rasi Eridanus. D. Galaksi Seyfert NGC 7742. M81 berada dekat Ursa Major. Evolusi galaksi. Proses evolusi galaksi melibatkan berbagai proses yang terjadi selama miliaran tahun. Beberapa proses penting dalam evolusi galaksi meliputi 1. Pembentukan protogalaksi.
Galaksi-galaksi terbentuk dari awan dan gas dan debu yang saling tarik-menarik gravitasi. Proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan melibatkan pemadatan materi dan pembentukan inti galaksi. 2. Pembentukan bintang-bintang. Bintang-bintang terbentuk ketika awan gas dan debu di dalam galaksi mulai runtuh dan membentuk inti yang padat. Tekanan dan suhu yang tinggi memicu reaksi nuklir di inti tersebut, menghasilkan energi dan cahaya. Pembentukan bintang adalah proses yang berkelanjutan dalam evolusi galaksi. 3. Interaksi dan penggabungan galaksi-galaksi dapat bertabrakan atau berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat mengubah struktur dan menghasilkan evolusi galaksi yang baru. Misalnya, tumbukan galaksi dapat menghasilkan penggabungan galaksi, membentuk galaksi yang lebih besar atau dengan struktur yang berbeda. 4. Pembentukan struktur galaksi selama evolusi galaksi. Struktur galaksi seperti lengan spiral dapat terbentuk melalui gravitasi dan interaksi dengan materi di sekitarnya. Proses ini melibatkan pembentukan dan pemeliharaan pada spiral yang khas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi galaksi Bima Sakti. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi Sobat Fisika. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.